Oke, kita lanjut di sesi anamnesanya. Langsung saja di pertanyaan pertama itu anak keberapa Ki dari berapa orang bersaudara dia? Anak kedua dari 3 bersaudara, Kak. Anak kedua dari 3 orang bersaudara. Nah, kalau bagaimana sikap ayah pada umumnya? Cenderung dominan kah, otoriter kah, strict kah, atau bagaimana? Biasa-biasa sih, Kak. Biasa-biasanya itu bagaimana? Dia kayak gitu. Dia kayak support sih, kalau misalkan apa yang mau saya lakukan pasti dia selalu support sih, Kak. Oke, baik. Untuk sikap ayah di lingkungan kayak rumahnya Adia atau di kantor atau di lingkungan kerjanya bagaimana? Kalau di rumah itu biasanya bapakku kayak pada dasarnya seorang bapak sih, Kak. Kayak sering membantu juga di rumah, kadang masak, cuci kandang juga biasa, baju atau nyapu sering. Oke, baik. Ini ayahnya Adia bekerja kah? Terus bagaimana di lingkungan kerjanya? Kerja, Kak. Kalau untuk lingkungan kerja saya tidak tahu karena tidak bertanya juga. Oke, baik. Terus kalau untuk ibu Adia bagaimana sikap ibu pada umumnya? Sama sih, Kak, kayak seperti juga Itu samanya seperti apa? kayak selalu ngasih, kayak dia ibuku selalu support kakak, sama kayak bagaimana ya, pokoknya ibu pada umumnya lah, Kak. Oke. Terus yang kedua itu sikap ibu di lingkungan lainnya bagaimana? Kalau di rumah itu dia sering juga kayak bantu atau selalu kayak, karena kebetulan juga ibuku kerja sama bapakku, jadi kayak waktunya di rumah juga terbatas, Kak. Kalau sikapnya ibu di lingkungan lain, Itu kurang tahu, Kak. nah apa saja kegiatan ibu baik di rumah maupun di luar rumah? Kalau di rumah dia biasanya kayak kerja pekerjaan rumah, atau kadang juga masih sering nongkrong sama teman-temannya, Kak. Nah, ini ibunya Adia bekerja atau tidak? Kerja, Kak. Nah, ibunya Adia ini kerjanya karena pendidikannya atau buat perekonomian keluarga? Perekonomian, Kak. Oke, baik. Terus ibunya Adia ini orang yang aktif bukan? Kenapa, Kak? Ini ibunya Adia orang yang aktif atau tidak? Aktif, Kak. Nah, bagaimana ini relasinya orang tuanya Adia antara ayah dan ibu? Ini masing-masing saling bersikap terbuka Ji atau tidak? Tergantung sih, Kak. Tergantungnya bagaimana? Maksudnya relasinya itu apa, Kak? Kayak saya kenal atau tidak? Hubungannya saling kayak Gimana? ini ayahnya Adia sama ibunya Adia, kalau kita lihat dari sudut pandang sebagai anak, saling terbuka Ji satu sama lain atau tidak? Terbuka, Kak. Oke. Nah, mereka ini kelihatan saling sayang Ji. Bisa dijawab? Iya, Kak. Nah, oke. Untuk Adia pernah lihat orang tuanya berantem tidak? Enggak, Kak. Tidak. Oke, kalau saling cerita, ini mereka saling sharing cerita jika tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada, Kak.
Oke, sekarang kita masuk ke relasi orang tua dengan anak, Di. Yang pertama itu bagaimana suasana keluarga di rumah? Nah, kebetulan orang tuaku di Samarinda Kak, jadi dan sesekali ke Samarinda. Dan kalaupun ke Samarinda juga karena orang tuaku kerja, jadi intensitas ketemunya itu sedikit. Oke, baik. Terus yang kedua, apakah tampak saling mengasihi, Ji? Kita sama orang tua tak? Iya Kak. Dalam Iya. bentuk apa itu? Kasih sayang, uang, iya Kak. Oke, baik. Pernah lihat mereka ini ada kayak perbedaan sudut pandang atau pendapat tidak? Pernah Kak. Bisa diceritakan? Kalau itu nggak terlalu tahu spesifiknya Kak, cuman pernah saya ngobrol dan yang beda pendapat. Begitu. Nah, siapa ini yang mendidik di rumah? Maksudnya mendidik dalam Ini siapa yang dominan dalam hak mendidik anak di rumah? Ayah kah? Ibu kah? ibu Kak. Ibu. Kalau untuk tata tertib, siapa yang menentukan dan pembagian tugasnya itu adakah? Tidak ada Kak. Berarti tidak ada peraturan rumah, Di. Tidak ada Kak. Adakah jam tertentu yang ditetapkan saat anak harus berada kembali di rumah, kayak jam pulang tak ada? Kalau dari pagi keluar maghrib itu sudah harus ada di rumah. Oh, maghrib sudah harus ada di rumah. Kalau misalkan keluarnya dari pagi Kak. Oke, baik. Ini bebas jeki ditentukan lingkungan pertemanan tak sama orang tua tak? Bebas. Kalau untuk menginap di rumah teman diizinkan jeki biasa? Diizinkan Kak. Bagaimana sikapnya orang tua pas tak sakit atau pas mengalami kesulitan begitu? Khawatir Kak. Khawatirnya dalam bentuk dari sikapnya Kak. iya, sikapnya apa? Kayak pasti bagaimana yang dapat jelaskan lagi Kak. Intinya kayak dari sikapnya dia khawatir sama kayak saya juga bertanya kayak kamu nanti kayak begini. Berarti ndak dijenguk, ndak di apa begitu? Cuman Kan kalau bertanya tinggal aja. serumah Kak. Kan kalau di rumah sama tuh Kak. Ndak disediakan makanan. Disediakan Kak. Oke. Dibawa ke puskesmas. Ya, berarti itu bentuknya, Midi. Siapa yang dia ini merasa lebih dekat, ibu atau ayah? Dua-duanya Kak. Dua-duanya. Terus apa yang disukai dari ibu dan apa yang disukai dari ayah? Alasannya kenapa? Kalau dari bapakku kalau minta Kak uang jangan karena kasih. Kalau dari mamaku apa ya? Kalau mensingan Kak, kalau kamu Kak kemana pun. Oke, kalau sikapnya ini orang tuanya Adia dalam agama bagaimana? Baik sih Kak, sholat 5 waktu. Pernah dihukum sama orang tua tak? Nggak pernah Kak. Oke, terus ini relasinya Adia lagi sama saudaranya. Ini Adia tadi 3 bersaudara toh? Ini Adia merasa dekatnya dengan siapa? Terus alasannya apa?
Seperti kakak mungkin kak. Sama kakaknya. Alasannya? Karena mungkin lebih sering berinteraksi. Oke. Terus bagaimana hubungannya Adia ini sama saudara-saudara yang lain? Saling memperhatikan jika atau saling bertengkar? Kadang bertengkar kak, kadang juga enggak. Kalau temannya kakaknya Adia atau temannya adanya Adia ini menjadi temannya juga Adia kah atau masing-masing punya teman? Enggak kak. Cuma memang ada beberapa teman kakakku yang kenal dan kebetulan juga kan sebagian temannya kakakku itu sepupu juga. Jadi kenal kalau ada tidak. Oke. Ini kalian saling akrab Ji atau saling mengabaikan? Akrab kak. Oke, untuk kita masuk ke riwayat pendidikan nomor 1 ini Adia masuk sekolah pada usia berapa? 7 tahun kak. Oke, masuk pada umur 7 tahun ini masuknya SD atau TK? SD kak. SD. Nah, bagaimana apa? Bagaimana Adia? Soalnya waktu SD itu sebenarnya pertama kali masuknya itu 5 tahun, cuma 1 tahun kemudian pindah lagi dan masuk SD kelas 1 lagi kak. Oh, jadi ceritanya ini pas pindah mengulang lagi 1 tahun Di. Iya kak. Oke. Bagaimana masa penyelesaian tiap tingkat pendidikan? Pernah nggak tinggal kelas? Nggak pernah kak. Berarti penyelesaian tingkat pendidikannya ini lancar Ji dan lulus semua Di dengan tepat waktu. Adakah kesulitan di bidang studi lain? Kayak kesulitan di mata pelajaran Kapan kak? Sekarang SD atau SMP, SMA bebas. olahraga sama bahasa Indonesia sih kak. Kalau SD sampai SMA. Oke, alasannya? Karena memang tidak suka olahraga dan bahasa Indonesia menurutku sulit. Karena selalu beda sama matematika kan. Kalau matematika kan kok ada rumusnya kita paham pasti sudah. Angkanya itu selalu sama. Kalau bahasa Indonesia itu kayak selalu dikritik sama gurunya, makanya saya tidak suka. Oke, baik. Ada ndak keistimewaan sendirinya ini Adia di dalam dirinya? Kalau itu saya belum tahu kak, kurang tahu. Atau mata pelajaran istimewanya? Saya suka matematika sih kak, tapi tergantung dari materinya. Oke. Terus kalau nilai prestasinya ini Adia bagaimana? Sesuai harapan Ji? Sesuai juga. Kalau usahanya sesuai Ji? Sesuai juga. Sesuai. Kan tadi ini Adia bilang sulit di Indonesia sama olahraga. Terus caranya Adia ini atasi bagaimana? Kalau dulu itu selalu ikut pelajaran olahraga kak, usahakan selalu hadir. Kalau di bahasa Indonesia itu saya tidak tahu kak, karena berulang kali kan saya coba guruku selalu komplain. Oh, jadi cara mengatasinya saja itu paksakan diri Di. Iya kak. Terus bagaimana gambaran diri saudaranya Adia ini? Gambarannya dari kakaknya atau adiknya ke dirinya Adia tentang kemampuannya Adia begitu. Oh,
satu meminta uang kok Pak. Jadi tidak ada gini gambaran kayak dia punya kemampuan apa begitu, kayak kelebihan, tidak ada. Tidak ada Kak. Terus kalau sekolah favoritnya Adia? Kalau favorit kayaknya SD Kak. Sekolah favoritnya SD. Enggak, maksudnya sekolah impiannya. Apa nama sekolah impiannya? Kak, Hah? kampus Kak. Sekolah. Oh, saya SMA aku juga deh Kak. SMA. Oh, dulu pengen masuk di SMA 1 Palopo, cuman karena kejauhan nggak diizinkan. Oh, kalau untuk universitas UI Kak. UI, alasannya? Nggak tahu, dari SMA yang pengen masuk UI, tapi ditolak 2 kali. Oh, kalau di yang SMA 1 Palopo itu alasannya mau di situ, kenapa? Karena sekolahnya dia kayak lebih Kak. Punya dia lebih di bidang akademiknya. Kayak lebih maju kita. Oh, lebih unggul di. Iya. Ini kalau boleh tahu universitas mana Ki dan jurusan apa? Dari Universitas Bursa Fakultas Psikologi Kak. Oke, ini yang kita pilih studinya sesuai dengan minat tak? Sesuai juga Kak. Apa? Bisa diulang? Sesuai juga. Oh, sesuai Ji. Oke, untuk ini Adia pernah magang tidak atau kerja begitu? Nggak pernah Kak. Oke. Untuk kehidupan emosinya paling ini Adia ini suka melamun tidak? Suka Kak. Biasanya itu apa yang dilamunkan Adia? Semuanya Kak, tergantung dari situasi dan kondisinya Kak. Oke, dijelaskan paling satu peristiwa saja. Lebih kayak pendidikan Kak. Kalau misalkan lagi belajar, pasti kayak bilang bisa jika selesai ini kuliahku atau tidak. Oke, untuk nomor 2, apakah merasa lain dari orang lain pada umumnya? Pernah tidak merasa kayak berbeda dari orang lain? Nggak pernah Kak. Terus pernah Ki punya perasaan iri, perasa, atau agresif, suka memberontak, periang, atau sedih? Kalau memberontak sering Kak. Oh, oke. Berarti enggak punya kini perasaan iri, perasa, periang, atau sedih, pemberontak, Ji? Perasa lumayan Kak. Kalau iri jarang bisa terasa. Sedih juga sering. Kalau periang? Iya Kak. Oke, berarti secara singkatnya punya jadi semua. Terus selanjutnya ini dia tipe orang yang suka cari pertolongan enggak? Kalau memang kesusahan ya tidak Kenapa? malu. Dia ini tipe orang yang tidak malu, tidak minta tolong kalau kesusahan, tidak ragu buat minta tolong. Atau Tergantung apa dulu Pak. tergantungnya bagaimana? Tergantung dari orangnya Pak. Misalkan saya kenal, saya suka minta tolong, tapi kalau tidak. Oke. Ini sifat atau wataknya dia lebih kayak angkuh kah, teliti kah, atau rapi? Kayaknya lebih ke sedikit angkuh sama teliti Pak. Oke, angkuh sama teliti. Terus yang ketiga, senang keluar rumah atau lebih senang di dalam rumah? Di dalam rumah Pak.
Alasannya dia? Karena kadang kalau berinteraksi sama banyak orang itu energi itu kekurangan, Kak. Oke, apa ini cita-citanya Adia? Psikolog klinis, Kak. Psikolog klinis. Ada ndak usaha yang sudah dilakukan buat capai itu? Belajar, Kak, dan masuk jurusan psikologi. Apa motivasinya masuk ke psikologi, terkhususnya mau jadi psikolog klinis Adia? Saya cuma pengen kayak pahami diri sendiri, karena dari dulu tuh tidak tahu apa yang saya mau, dan kayak masih tuh belum terlalu kenal sama diri sendiri juga. Jadi biasanya masuk psikologi itu. Kalau psikolog klinis memang dari dulu tertariknya ke situ, Kak. Oke, ini Adia sudah merasa capek Mika itu atau bagaimana? Belum, Kak. Tapi puas Miki atau belum puas? Kenapa, Kak? Puas Miki atau masih belum pi? 50-50, Kak. 50-50 berarti setengah-setengah di antara puas dan belum. Itu alasannya kenapa? Karena baru 2 semester ini itu, apalagi di semester 2 ini tuh kayak bikin pusing dan stres, Kak. Apalagi kebanyakan tugasnya kan tugas kelompok, dan banyak teman kelompok itu yang kayak bikin rese, Kak. Jadi kayak mau dibilang sudah puas itu tidak, karena lebih pusing sama mata tadinya, Kak, sama tugas-tugas kuliahnya. Oke, baik. Kita masuk ke relasi sosial. Ini aspek terakhir Adia. Nah, di pertanyaan pertama itu, ini Adia punya teman yang banyak kah? Tidak, tapi punya teman di. Nah, ini di antara temannya lebih dominan cowok kah atau cewek kah? Cewek, Kak. Cewek. Itu rentang usianya berapa? Kayak kebanyakan seumuran gitu, karena kebanyakan teman sekolah dari Seumuran berarti berapa dia umurnya? 20. 20-an, Kak. Oke. Ini Adia punya sahabat tidak? Punya, Kak. Berapa banyak? Apa ya? Cuma sempat. 4, Kak. Oke, 4 di sahabatnya. Apakah ada masalah dalam bergaul atau berhubungan dengan orang lain? Pernah? Ini kok saya tidak deh. Tidak pernah di. Terus bagaimana ini Adia kalau menghadapi situasi baru kayak situasi formal atau non formal? Bagaimana? Bisa diulang, Kak? Ini bagaimana Adia menyikapi situasi maupun seperti situasi formal atau non formal? Bagaimana caranya nih Adia menyikapi kalau dalam situasi formal? Formal itu yang mana dulu, Pak? Misalkan formal itu seperti lomba atau dihadapkan orang baru. Terus kalau non formal itu kayak ruang lingkup pertemanannya di Adia yang santai, have fun begitu. Kalau yang formal itu biasanya gugup, Kak, karena kalau ikut lomba kan banyak orang yang lihat. Dan juga sih kalau OSN
Oh iya, tetap gugup Kak. Kalau misalkan ikut lomba kan kadang kayak ketika ini bisa menang atau tidak. Oke, kalau di dalam situasi non formal, Biasa aja Kak, biasa aja ini bagaimana? kayak santai Kak, apalagi kalau misalkan sama teman-teman atau kumpul biasa ngobrol aja gitu sih Kak. Oke, ini Adia suka bergaul atau tidak? Tidak Kak. Oke, Adia ini orangnya tidak suka bergaul, Di. Terus bagaimana sikap terhadap keluarga Adia? Seperti keluarga. Iya, sikapnya Adia ini ke saudaranya, ke ayahnya, ke ibunya, atau ke neneknya, ke kakeknya, intinya ke keluarganya Adia. Baik jika Baik seperti? oh, banyak baik itu pokoknya baik sih Kak. Bisa diceritakan lebih lanjut baiknya bagaimana? Karena baik itu cenderung abu-abu kalau dalam psikologi, nah. Oh, baik pada dasarnya seorang anak ke orang tuanya Kak. Dasarnya bagaimana Adia? Kayak misalkan sering dibantu Kak, misalnya kalau di rumah sering bantu pekerjaan rumah. Nah, itu. Oke, terus selanjutnya kalau di sikapnya Adia ke temannya bagaimana? Teman baik itu juga Kak, kayak sering misalkan kalau bertanya tentang tugas sering aku saya jawab atau bahkan minta contoh laporan itu saya kasih juga. Oke, terus ini Adia tipe orang yang suka jadi pusat perhatian kah atau lebih senang sendiri? Nggak suka jadi pusat perhatian Kak, tapi nggak suka juga kalau misalkan kalau misalkan sendiri terus ternyata banyak orang yang kukenal, tapi kalau nggak ada juga orang yang kukenal nggak apa-apa Kak. Oke. Ini Adia dalam kondisi sekarang merasa aman, Ji? Aman dalam artian apa Kak? Dalam kondisi psikologis maupun kesehatannya. Kayaknya gitu deh Kak. Bisa dijelaskan kenapa? Lagi stres juga sama tugas, apalagi sekarang juga sudah mau libur tapi masing-masing dosenku. Baik-baik. Ini Adia tipe orang yang mudah dipercaya diri atau justru pemalu? Kayaknya tergantung kondisi dan tempatnya deh. Kalau misalkan banyak orang saya kenal, saya cenderung pemalu. Kalau tidak aku kenal, lebih percaya diri. Ini Adia punya pacar tidak? Tidak Kak. Oke. Ini Adia merasa dikagumin enggak kalau sama orang lain, atau justru merasa dihormati, atau justru merasa dijauhi? Enggak ketiga-tiganya. Terus Adia ini merasa kalau sama dengan orang lain merasa diapai? Ya udah sih kayak biasa juga. Biasanya seperti apa dia? Biasanya kayak pada dasarnya orang-orang menganggap bagaimana ya sama orang sekitarnya. Biasanya kayak saya menganggap orang temanku begitu juga. Oke, itu masuknya dihormati Adia. Oke. Mungkin ini saja yang perlu digali di sesi anamnesa. Makasih untuk waktunya Adia. Oke, silakan Milif Adia. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.